Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pada kesempatan pagi kali ini, sahabat, saya ingin sharing mengenai beberapa waktu ini ya, market benar-benar bergerak sporadis atau anomali. Nah, ada beberapa tips bagaimana caranya kita menghadapi market yang sedang lagi bergejolak, yang tentunya tidak seperti biasanya. Namun demikian, seperti biasanya, izinkan saya selalu untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan di pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, perdagangan valuta asing atau forex ya, ini kalau saya menggambarkannya seperti pertempuran medan perang gitu ya. Kita sebagai trader harus mempunyai strategi yang benar-benar bagaimana yang cocok, atau bagaimana kita bisa bertempur mengikuti alur peperangan begitu. Jadi kita tahu bahwa kondisi kita ya, keuangan kita ini tidak besar. Nah, sedangkan market yang bergerak perharinya itu transaksi tidak kurang dari 5,2 triliun US dollar. Nah, kita coba bayangkan apalah artinya uang kita yang 1.000 dolar, 10.000 dolar, 100.000 dolar atau 1 juta dolar. Ini tidak ada artinya. Jadi kuncinya bukan di mana modal kita besar atau kecil untuk bisa survive di market. Yang bisa survive di market adalah strategi kita tentunya. Nah, ini perlu Anda juga perhatikan. Kenapa saya menggambarkan seperti medan pertempuran ya? Karena kalau kita salah strategi melawan market atau melawan gejolak pasar, pasti ujungnya juga margin call. Ini sudah pasti. Ada beberapa DM ke saya itu dengan nada yang optimis, kapan hari itu bisa dalam 3 hari bisa untung 500%. Ini luar biasa. Tetapi kemudian dia mengatakan bahwa di hari keempat equity-nya 0 alias MC, margin call. Nah, inilah yang sering terjadi, dan saya banyak menerima DM senada atau berdiskusi dengan sahabat trader. Ini senada, artinya karena gejolak market ini sangat luar biasa gejolaknya, akibatnya banyak teman-teman trader ini yang kena margin call. Nah, strategi apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk menghadapi market yang gejolaknya luar biasa, bisa dalam satu hari 200, 300, 400 poin pada saat ini? Itu hal yang biasa. Seperti emas juga Anda perhatiin bahwa sekali bergerak bisa 10, 15, 40 poin. Nah, ini di luar daripada apa yang kita pikirkan. Nah, strategi biasanya begini. Karena market ini lagi gejolaknya luar biasa, maka kita harus benar-benar menjaga keberadaan, keutuhan daripada modal kita. Ini adalah yang terpenting. Bertahan itu jauh lebih penting daripada kita membabi buta menyerang atau menembakkan peluru kita atau equity kita habiskan untuk selalu melawan market. Market bukan kita harus lawan, tetapi kita harus ikuti bagaimana market ini bergerak. Ini kuncinya. Nah, jadilah seperti sniper saat terjadi seperti ini. Dan selalu dalam video-video saya ini menyarankan untuk menjaga yang namanya pengendalian risiko. Kebanyakan dari teman-teman trader kenapa MC, mereka banyak menahan loss. Inilah yang terjadi. Nah, strategi biasanya saya melakukannya dengan
mungkin berdiam diri, artinya mengamati sampai benar-benar karakternya itu sesuai dengan karakter saya akan open posisi. Ini adalah strategi, dan selalu menjaga yang namanya resiko. Jadi berapa resiko yang kira-kira kita bisa terima bila terjadi kerugian, itu yang pada intinya kita bisa bertahan di market. Dan kemudian peperangan ya, saat kita bertempur di market, di medan perang, kita benar-benar harus dalam kondisi yang rileks dan fresh. Inilah yang harus kita jaga dari setiap kali kita melakukan trading. Mungkin konten-konten saya ini banyak membahas mengenai psikologis atau mungkin off the box ya. Saya tidak banyak membicarakan mengenai teknik trading, tetapi psikologis, karena psikologis ini benar-benar menguasai 80%, bahkan mungkin 90% dari perdagangan kita. Nah, parahnya kita tidak, sebagai trader, kita tidak sadar bahwa psikologis inilah yang sebenarnya banyak menentukan Anda profit atau loss di market. Nah, ini perlu Anda pertimbangkan. Nah, saat terjadi anomali seperti ini ya, terjadi anomali seperti ini, nah, kita bukan hanya berpikir bahwa harga ini harga rendah atau harga ini harga tertinggi. Karena mungkin Anda punya pengalaman di saat seperti ini ya, seperti begitu Anda melakukan mungkin harga tertinggi, ternyata setelah Anda sell, harga terus bergerak naik dan membentuk harga tertinggi lagi, atau bahkan termurah kemudian membentuk harga lebih murah lagi. Nah, inilah yang banyak menjebak dari keberadaan trader-trader, terutama bagi trader pemula juga, karena mungkin pengalamannya mungkin kurang ya, akhirnya ini banyak terjadi. Nah, proses-proses atau kondisi-kondisi anomali ini mungkin ada seperti kayak siklus tahunan ya, pernah tahun 98 juga seperti ini, 2008, kemudian 2020 kurang lebih sama. Nah, untuk mengatasi ini, kalau memang Anda dalam kondisi ragu ya, jangan pernah Anda open di market. Saya sendiri pengalaman menghadapi market kayak begini, saya sering kena yang namanya stop loss-nya. Bahkan begitu enter, karena stop loss saya juga tidak terlalu panjang, kemudian menyentuh ya, saya mencoba untuk setelah tersentuh ya diam saja, atau mungkin reversal atau kita balik posisi, itu yang bisa saya lakukan. Tetapi saya tidak pernah sekalipun tidak memasang yang namanya stop loss. Itu kunci saya bisa bertahan di market. Nah, nanti saat market sudah berjalan dengan normal, kita bisa dengan lebih rileks lagi. Saya ingatkan sahabat, seperti kalau saya contohkan saja ya, saat kita dulu ya, zaman perang Belanda dulu sama Indonesia, kita melakukan dengan strategi bergerilya. Sama juga kalau di Vietnam bisa memukul mundur Amerika dengan tentara Vietcongnya, dengan gerilyanya, itu dengan strategi. Sebenarnya trading juga kurang lebih sama seperti medan perang. Makanya saat kita atau senjata kita tidak mampu melawan mereka, kita harus mundur, defend, bertahan ya, bertahan untuk tidak menyerang. Karena jangan pernah kita menghabiskan equity kita membabi buta untuk melawan market. Tetap kita harus mengikuti tren bagaimana pasar ini bergerak. Namun hati-hati dalam pergerakan yang anomali ini, kita agak susah mengikuti tren karena sideway-nya cukup besar ya. Dalam satu hari bisa break high, kemudian ditarik lagi turun sampai break low. Nah, ini bisa intinya memporak-porandakan dari strategi kita. Dan saya sendiri juga mengalami di minggu-minggu terakhir ini, trading kita juga sering kena yang namanya stop loss-nya. Tapi tidak apa-apa,
karena itu resiko yang sudah saya terapkan dan seberapa besar saya mampu menerima risiko tersebut. Nah, ini yang selalu saya terapkan. Nah, sampai detik ini pun kita bisa survive. Nah, pelan-pelan kita membangun mental dan psikologis kita lagi. Itu strategi bertempur di perdagangan valuta asing. Sahabat, saya berharap untuk pengalaman-pengalaman terburuk daripada teman-teman yang kena MC, kemudian duitnya sampai tergerus habis, tidak terulang lagi ya. Dan selalu saya sarankan Anda untuk mengatur money management dengan baik dan tentunya dengan trading plan yang bagus. Ini yang bisa membuat Anda survive dan bisa kemudian akan mendapatkan profit yang konsisten. Sahabat trader, bagi sahabat-sahabat yang punya pengalaman lain menghadapi anomali market pada akhir-akhir ini, silahkan Anda berkomentar biar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi dari Anda juga. Dan mari kita sama-sama berdiskusi dan sama-sama berbagi. Dan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.